Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujawati dengan NIM A1M220059. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 model pembelajaran. Nah, seperti yang bisa dilihat di PowerPoint di layar, ada 4 model pembelajaran. Yang pertama itu project-based learning, yang kedua problem-based learning, yang ketiga discovery learning, dan inquiry learning. Oke, without any further ado, langsung saja kita lanjut. Yang pertama itu project-based learning. Nah, project-based learning merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa bebas untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek, dan menghasilkan produk kerja yang bisa dipresentasikan kepada orang lain. Nah, jadi fokus dari model pembelajaran project-based learning adalah hasil atau project yang dilakukan oleh siswa itu. Nah, lanjut ke sintaksis dari project-based learning. Nah, yang pertama itu memberikan pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi biar siswa itu bisa brainstorming gitu. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Nah, penyusunan desain perencanaan proyek ini bersifat kolaboratif. Jadi, bukan hanya guru yang menentukan desain perencanaan proyek, atau bukan hanya siswa yang menentukan desain perencanaan proyek, tapi guru dan siswa itu kolaboratif bersama-sama untuk menentukan desain perencanaan proyek tersebut. Nah, yang ketiga itu membuat jadwal aktivitas. Setelah guru menyusun desain perencanaan, guru dan siswa mendesain perencanaan proyek. Nah, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Ya, contohnya itu seperti menentukan timeline pengerjaan dan juga deadline. Jadi ditentukan berapa lama proyek ini akan dikerjakan, terus juga deadline-nya itu kapan. Nah, itu bagian dari membuat jadwal aktivitas. Nah, yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Nah, monitoring di sini tuh guru memonitor perkembangan proyek yang siswa lakukan, bukan hanya tidak perlu dengan melihat secara langsung bagaimana mereka mengerjakan proyek, tetapi bisa dengan mengambil rekaman atau rubrik penilaian. Jadi bisa dipantau progresnya. Nah, yang keenam itu mengevaluasi pengalaman. Nah, evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankannya. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan terkait dengan pengalaman siswa selama mengerjakan proyek tersebut. Oke, selanjutnya itu contoh penerapan project-based learning. Nah, di sini saya ambil producing invitation cards on wall magazine. Langkah-langkah yang dilakukan bisa seperti yang pertama itu guiding question. Memberi pertanyaan seperti do you like party? What kind of party do you like? Mention them. Nah, itu langkah yang pertama di project-based learning. Nah, selanjutnya siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan guru berdiskusi tentang jenis-jenis kartu undangan apa yang akan mereka buat. Nah, ya. Makanya tadi kolaboratif dia sikapnya. Habis itu menyusun jadwal kerja, menentukan durasi dan target capaian, juga deadline-nya. Kemudian guru memonitor perkembangan project invitation card letter tersebut, menguji hasil, yaitu mengumpulkan invitation card dan juga dicek satu-satu, jangan sampai ada yang sama atau yang membuat plagiarisme atau semacamnya. Nah, dan setelah itu mempresentasikan hasil akhir invitation card dan membuat layout di wall magazine, di mading. Nah, di situ kreativitas siswa itu diasah di situ. Dan yang terakhir itu evaluasi, yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman, melakukan refleksi, dan memberikan feedback terhadap proses dan juga hasil proyek tersebut.
Oke, itu project based learning. Yang selanjutnya adalah problem based learning. Seperti yang bisa dilihat di layar, problem based learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana caranya berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi yang diajarkan atau yang dibahas. Nah, menurut salah satu para ahli, Kamdi pada tahun 2007 berpendapat bahwa model problem based learning diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahapan metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, jadi dari namanya sudah kita bisa tahu bahwa problem based berarti berorientasi kepada masalah, dan yang siswa di sini adalah person in charge untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita lanjut pada sintaksis problem based learning. Yang pertama itu penyampaian ide, yang kedua penyajian fakta yang diketahui, ketiga mempelajari masalah, yang keempat menyusun rencana tindakan, dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh penerapannya. Nah, contoh penerapan di sini yaitu descriptive text. Nah, langkah-langkahnya yang bisa kita ambil dalam descriptive text dan mengimplementasikan problem based learning, itu yang pertama, guru menunjukkan video contohnya tentang Borobudur template compound. Nah, lalu siswa mencermati teks deskriptif yang guru berikan. Kemudian siswa menyebutkan beberapa kata yang berkaitan dengan Borobudur template. Contohnya seperti it's amazing, it's beautiful, it's huge, it's popular. Nah, setelah itu guru menjelaskan materi terkait deskriptif teks dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, sehingga setiap kelompok itu bisa berdiskusi dan menganalisis mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan teks deskriptif. Nah, jadi di situ problemnya adalah menganalisis, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Jadi dibagi kelompok, habis itu mereka itu berdiskusikan tentang masalah tersebut. Setelah itu, guru mengecek dan memantau progres kerja mereka, seperti di project based learning tadi. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka dan berdiskusi antar kelompok juga. Dan yang terakhir itu evaluasi, yaitu guru memberikan feedback terkait dengan hasil presentasi siswa. Jadi feedbacknya itu bisa seperti kritikan atau juga penguatan, apresiasi, dan itu sangat penting untuk motivasi siswa dan juga insight baru untuk siswa. Model pembelajaran yang selanjutnya adalah discovery learning. Oke, seperti yang bisa dilihat di layar, saya mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama itu menurut Sanjaya, model pembelajaran Discovery learning adalah model pembelajaran yang bahan pelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Yang kedua itu menurut Rus Effendi, metode mengajar yang menekankan kemampuan peserta didik dalam menemukan pengetahuan. Secara umum itu, discovery learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa, bagaimana siswa itu bisa mengembangkan cara berpikir kritis mereka dan pengalaman dan juga intuisi mereka untuk menemukan pembelajaran atau memahami suatu bahan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke sintaks dari discovery learning. Nah, yang pertama itu
memberi rangsangan atau stimulus, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Nah, lebih jelasnya kita langsung saja masuk di penerapan discovery learning. Nah, di sini tuh descriptive text. Baik. Nah, jadi contohnya itu kita menerapkan model pembelajaran descriptive learning pada discovery learning pada materi descriptive text. Nah, yang pertama itu peserta didik membaca teks deskripsi yang diberikan pada tiap kelompok yang diberikan oleh guru. Untuk menjawab pertanyaan berkaitan isi teks, telah disiapkan guru agar kegiatan literasi lebih terarah. Pada tahapan ini, peserta didik akan merasa bingung sehingga punya keinginan kuat untuk menyelidiki sendiri. Karena setelah diberi stimulasi, setelah diberi rangsangan, maka mereka itu akan bertanya-tanya seperti apakah descriptive text ini, maksudnya di dalamnya itu apa, bagaimana caranya membuat descriptive text. Nah, di situ rasa penasaran mereka itu mulai tumbuh. Nah, setelah itu, setelah peserta didik memahami isi teks, guru mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi, serta perbedaan fungsi kalimat berpola present tense dan past tense. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang relevan yang dirumuskan dalam hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan mereka. Nah, jadi guru di sini tidak langsung menjelaskan apa itu descriptive text, tapi langsung memberikan pertanyaan supaya siswa itu bisa menganalisis gitu. Bagaimana unsur kebahasaannya tanpa diberitahu. Jadi mereka hanya ditampilkan descriptive text. Jadi model descriptive text begini, tapi guru itu tidak memberitahukan unsur kebahasaannya begini, modelnya begini, tidak. Tapi mereka sendiri yang find out, yang menarik kesimpulan tentang karakteristik descriptive text ini. Nah, selanjutnya peserta didik memilih secara acak gambar artis ataupun aktor yang terkenal saat ini dan mengidentifikasi ciri fisik dan sifat dari gambar yang mereka pilih. Di sini tuh masuk ke tahap pengumpulan data atau data collection. Nah, peserta didik secara berkelompok menyusun teks tertulis berbentuk deskriptif dari gambar yang mereka pilih. Jadi kan tadi sudah diimbau untuk memilih aktor yang terkenal atau aktris. Nah, jadi mereka menyusun teks deskriptif tentang aktor atau aktris yang mereka sudah pilih tadi. Nah, setelah itu mereka harus memperlihatkan struktur teks, unsur kebahasaan dan fungsi sosial teks. Jadi setelah mereka buat, mereka itu harus mengidentifikasi tulisan mereka sendiri. Mereka harus bisa menentukan di dalam tulisannya itu yang mana unsur kebahasannya apa, fungsi sosialnya apa, dan juga struktur teksnya itu bagaimana. Dan yang terakhir itu peserta didik menempelkan hasil karya kelompok di mading. Salah satu perwakilan kelompok mendeskripsikan gambar secara lisan depan kelas. Kelompok lain dan guru memberikan masukan dan balik atau feedback untuk meningkatkan pemahaman topik. Nah, setelah itu mereka itu menjelaskan hasil yang mereka sudah tulis tadi secara lisan. Nah, jadi tidak hanya mereka tulis dan selesai, tidak, tapi mereka itu harus mempresentasikan juga, menjelaskan secara oral. Dan juga yang terakhir itu guru memberikan masukan dan juga feedback supaya mereka itu mendapat insight baru. Dan juga supaya pemahaman mereka itu lebih meningkat lagi, lebih paham mengenai materi tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu inquiry learning. Oke, model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan.
Jadi peserta didik di sini tuh mencari sendiri materinya dan juga mengajukan pertanyaan terkait apa saja yang mereka tidak mengerti terkait materi tersebut. Jadi inquiry learning itu lebih ke self-directed, self-direct learning. Nah, kita lanjut ke sintaksisnya. Jadi menurut Clevery di 2003 terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran metode inquiry ini. Yang pertama itu exploration tutorial. Nah, dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang mereka miliki. Nah, jadi baru explore. Ini tuh seperti brainstorming. Jadi mengaitkan antara materi dengan apa pengalaman mereka atau apa yang mereka ketahui berdasarkan materi tersebut. Yang kedua itu self-directed learning. Nah, selanjutnya siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi didapatkannya. Artinya bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Jadi setelah eksplorasi, mereka itu self-direct learning atau menemukan konsep baru yang bisa dipahami lebih dalam. Atau mereka investigasi materi tersebut secara mandiri. Nah, yang ketiga itu review tutorial, merupakan tahapan di mana siswa mempresentasikan temuan yang didapatkannya dari proses directed learning tersebut. Nah, jadi setelah mereka menginvestigasi, meneliti atau mencari tahu berdasarkan materi tersebut dengan cara self-direct learning, mereka harus review atau mengemukakan apa saja yang mereka pelajari dari self-directed learning tadi. Nah, yang keempat, consolidation tutorial. Siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Nah, konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Jadi, bisa secara mandiri. Jadi, siswa itu mempresentasikan hasilnya dan juga melakukan diskusi. Contohnya, salah satu siswa mempresentasikan hasil yang dia dapat dari self-directed learning. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, disitulah consolidation tutorial terjadi. Nah, pada kelompok juga begitu. Contohnya, satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan dari investigasi itu ya, secara berkelompok. Nah, mereka mempresentasikan. Terus ada sesi tanya jawab diskusi juga antar kelompok. Jadi bisa antar kelompok atau antar individu siswa. Dan yang terakhir itu plenary tutorial, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu atau kelompok dengan fasilitator. Nah, dalam tahapan ini penguatan diberikan oleh fasilitator, dalam hal ini guru, penamping yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi refleksi ya, itu menurut saya itu refleksi hampir ada di semua 4 model pembelajaran ini, ada refleksi atau evaluasi ya, karena penting untuk menegaskan kembali dan juga memberi insight yang benar, yang tepat, yang precise, yang akurat kepada siswa supaya mereka itu tidak salah arah. Dan juga penguatan juga sangat penting ya, supaya siswa itu termotivasi gitu, merasa dipedulikan oleh guru atau ya pembimbingnya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai 4 model pembelajaran: project based learning, problem based learning, discovery, dan inquiry learning. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.